Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa imamil. Tapi kita akan bahas tentang apa argumentasi mazhab Syafi'i yang menunjukkan makruhnya atau bid'ahnya acara tahlilan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad yang menjadi patokan adalah dimakruhkan bertakziah di keluarga mayat setelah 3 hari kematiannya. Jadi tidak boleh kita bertakziah lebih dari 3 hari. Ya, sehari oke, 2 hari oke, hari ketiga. Lebih dari hari keempat enggak. Makruh. Ini kita tidak bicara tahlilannya, baru bicara tentang takziahnya. Hukum takziah itu disunahkan sampai hari ketiga, lebih daripada itu kecuali mungkin ada uzur ya, tapi lebih daripada itu tidak dianjurkan, bahkan makruh ya. Hal ini saja sudah merupakan dalil bahwasanya bertentangan dengan tahlilan. Tahlilan hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000 ya, dan seterusnya. Al-Imam Nawawi berkata, tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati. Dimakruhkan takziah setelah 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Dan maksud dari takziah yaitu agar menenangkan hati orang terkena musibah, yaitu keluarga terhibur selama 3 hari, orang datang ramai kemudian menenangkannya. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalath. Dan biasanya kalau sudah 3 hari sudah selesai. Fala yujaddidu lahul huzna atau fala yujaddadu lahul huzn, hadha huwa sahih al-ma'ruf. Maka jangan lagi diperbarui kesedihannya. Nah, hari keempat, hari kelima orang datang lagi, gimana bapakmu? Hari ketujuh gimana bapakmu? Sedih lagi dia. Sudah 3 hari selesai. Ini yang ngomong bukan saya, ini ngomong Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf. Ya. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang bolehkan takziah lewat dari 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Saya bacakan. Wa haka Imamul Haramain wajhan, dan Imam Al-Haramain menyebutkan wajah itu sisi lain, pendapat lain, annahu la amada li ta'ziyah bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in tala az-zamanu li'anna al-gharada ad-du'a. Perhatikan ini. Imam Al-Haramain menyebutkan sisi lain dari pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak ada batasan hari untuk takziah. Bahkan setelah 3 hari lewat masih dianjurkan untuk takziah, meskipun sudah berhari-hari, sudah zaman yang lama. Kenapa? Li'annal gharad ad-du'a wal hamlu 'ala sabr wan nahyu 'anil jaza'. Dan karena tujuan adalah mendoakan. Ya, kemudian untuk motivasi untuk bersabar dan melarang dari sikap tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'tuliz zaman. Dan itu muncul dengan berjalannya panjang waktu. Wa bihadzal wajhi qata Abul Abbas Ibn Al-Qas, dan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibn Al-Qas dalam kitabnya Talkhis. Wa ankarahu alaihi Al-Qaffal fi syarhihi. Dan tapi Al-Qaffal mengingkari pendapat ini dalam syarahnya. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain. Minal ashab, dari para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mazhab, dan pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab terkadang ada khilaf juga dalam bukan antara mazhab ini dengan mazhab lain, tapi dalam satu mazhab sendiri terjadi khilaf, dan itu berlaku dalam seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Hambali juga ada permasalahan yang mereka khilaf sendiri. Tapi di sana ada pendapat yang muktamad, itu pendapat yang jadi patokan dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata wal mazhab, dan kita tahu Imam Syafi'i mahir atau pakar dalam dia muhaqqiqul mazhab, yaitu dia yang mengerti sekali tentang mazhab Syafi'i, dia tahu mana yang muktamad, mana yang enggak, mana yang jadi patokan, mana yang tidak dianggap. Wal mazhab annahu yu'azza wa la yu'azza ba'da thalathah. Dan yang menjadi patokan dari mazhab Syafi'i yaitu ada takziah, tetapi tidak boleh takziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Qala al-Mutawalli wa ghairuhu illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdhur illa ba'da thalatha fa innahu yu'azzihi. Kecuali satu kondisi, kata al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya lewat dari 3 hari, mau alasan doa kek, sebagaimana tadi kata Imam Haramain, mau alasan apapun untuk ini tidak ada. Tidak ada kata
mazhab Syafi'i. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan. Ya, karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Ustadz Firanda keliru memahami kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab tentang takziah, yaitu antara pendapat yang didukung oleh Imam An-Nawawi dengan Imam Al-Haramain. Ya, ini Ustadz disebabkan perlu saya sanggah karena ini akan menjadi black campaign tentang ibadat orang-orang Asy-Syafi'iyah, ya, yang seyogianya memang sudah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang Asy-Syafi'iyah. Namun di balik itu, menurut kemampuan orang-orang Al-Wahabiyah termasuk Ustadz Firanda sendiri, itu mengutip ya, kitab yaitu Syarah Al-Muhadzab. Nah, kita hari ini coba kita diskusikan Ustadz secara ilmiah. Di mana kesalahan-kesalahan Ustadz? Nah, ini di sini bisa kita lihat. Kesalahan Ustadz pertama di mana? Pertama, Ustadz tidak bisa membedakan perbedaan antara pendapat Imam Nawawi yang mendukung yaitu sahabat-sahabat yang rajih dengan pendapat Imam Al-Haramain terhadap memaknai daripada at-ta'ziyah tersebut. Ya. Mereka ini berbeda tentang memaknai tentang ta'ziyah. Nah, ini kita coba baca kitab Ustaz. Nah, ini Ustaz tidak mengklasifikasi di mana letak perbedaan mereka. Ya. Nanti kita bisa melihat secara lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma waqtut ta'ziyati faqala ashabuna huwa min hinil mauti ila hinil dafni wa ba'da dafni ila 3 ayyam. Qala Syekh Abu Hamid, qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, wa hadhihi al-muddatu lit-taqribi la lit-tahdid. Adapun masa ta'ziyah, maka berkata oleh sahabat-sahabat kita, yaitu ulama-ulama kalangan Asy-Syafi'iyah, masa waktu takziah tersebut adalah mulai ketika meninggal seseorang hingga setelah selesai dikuburkan. Dan setelah dikuburkan hingga masanya 3 hari. Nah, kemudian oleh Imam Al-Juwaini, beliau menjawab, masa ini litaqrib, la litahdid. Masa waktu takziah, yaitu 3 hari, itu masih sifatnya tentatif, artinya tidak pasti. La litahdid, tidak pasti. Kenapa? Karena mereka melihat takziah itu dari sisi apa? Nah, kalau para sahabat tersebut melihat takziah itu adalah seperti apa yang diungkapkan oleh mereka berikutnya. Qala ashabuna wa tukrahu ta'ziyatu ba'da 3 li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Jadi alasan ataupun argumentasi para sahabat yang didukung oleh Imam An-Nawawi, dimakruhkan takziah setelah 3 hari karena tujuan daripada takziah tersebut taskinu qalbil musab. Kalau tujuan takziah itu adalah untuk menenangkan orang-orang yang ditimpa musibah tersebut, ya cukup 3 hari, kenapa harus lebih banyak? Ya. Kalau memang bukan tujuan yang lain. Nah, itu harus kita batasi dari pemaknaan tersebut. Nah, wal ghalib sukunuhu ba'da salasah. Pada kebiasaannya, ketentraman hati orang-orang yang terkena musibah tersebut ba'da salasah. Setelah 3 hari mereka sudah kembali seperti biasa. Maka kalau itu sudah kembali seperti biasa, fala yujaddidu lahul hazan. Fala yujaddidu lahul huzn, maka tidak perlu lagi diperbaharui kesedihan mereka dengan kita mendatangi takziah setelah 3 hari. Hadza huwa sahihul ma'ruf. Ini adalah pendapat yang kuat. Arti as-sahih di sini pendapat yang kuat, al-ma'ruf, dan sudah diketahui oleh karangan para sahabat tersebut. Nah, ini kita lewati wajazama sarah si wajazama sarah
Wa jazama Sarkhasi fil amali bi annahu yu'azi qabla ad-dafni wa ba'dahu fi ruju'ihi ila manzilihi wa la yu'azi ba'da usulihi manzilahu. Itu pendapat orang-orang Imam Hanafi ya. Kita lewatin saya. Wa haka Imamul Al-Haramain wajhan annahu la amada li ta'ziyah. Telah menceritakan oleh Imam Al-Haramain ada satu pendapat annahu la amada li ta'ziyah. Bahwasanya waktu ta'ziyah itu tidak bisa dibatasi. Ya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam. Bahkan itu tetap sampai setelah 3 hari. Apakah hari ke-4, 5, 6 dan seterusnya. Ada satu pendapat. Wa in talaz zaman, walaupun masanya itu terus berlanjut, boleh kita takziah. Nah, mereka tidak membatasi takziah tersebut melihat dari sisi apa? Melihat dari sisi substansi daripada takziah tersebut. Apa? Li'annal gharda ad-du'a. Karena tujuan takziah tersebut adalah untuk memberikan doa, wal hamalu 'ala sabar wan nahyu 'anil jaz'i, yaitu untuk memberikan kesabaran dan mencegah daripada kesedihan. Wadzalika yahsulu ma'atuli zaman. Ini bisa dihasilkan, bisa dicapai dengan masa yang lama. Wa bihadzal wajhi qata'a Abul Abbas Ibnul Qas fit Talkhis. Pendapat ini adalah sudah diyakini, sudah diputuskan dan didukung oleh yang bernama yang sangat alim juga Abul Abbas Ibnul Qas di dalam kitab At-Talkhis. Wa ankarahu alaihi al-Kufal fi syarhi wa ghairuhu minal ashab, dan mengingkari pendapat tersebut oleh Imam Al-Kufal di dalam syarah beliau dan orang-orang lain. Siapa orang-orang lain ini? Minal ashab, yaitu kalangan, yaitu imam kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Nah, sehingga oleh Imam An-Nawawi mengungkapkan dengan istilah al-madhhab. Karena terjadi perbedaan pendapat kalangan, yaitu para sahabat tersebut, yaitu imam-imam yang sangat alim di bawah Imam Asy-Syafi'iyah. Sehingga oleh Imam An-Nawawi mengungkapkan dengan istilah al-madhhab. Wal madhhabu annahu yu'azzi wa la yu'azzi ba'da thalathatin. Menurut pendapat al-madhhab, ini pendapat yang terkuat di dalam kalangan Asy-Syafi'iyah itu sendiri. Tidak perlu bertakziah, annahu la yu'azza wa la yu'azzi ba'da thalathah. Tidak perlu ditakziah dan tidak perlu mentakziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur. Ini telah diputuskan oleh kebanyakan ulama. Ya. Di mana ini letak perbedaan? Ini Ustadz Firanda tidak membedakan. Perbedaan ini dari sisi pemaknaan substansi daripada takziah tersebut. Maka terjadi perbedaan. Perbedaannya kalau kalangan sahabat para al-jumhur ulama memaknai takziah itu adalah melihat daripada taskinu qalbil musab. Tapi kalau tujuan itu ada doa, ya, mereka semua sepakat. Apa sepakatnya? Nah, ini kita lihat. Ini Ustadz Firanda tidak menghabiskan bacaan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Inilah yang menjadi rusak. Ini saya sarankan kepada Ustadz, kalau membaca kitab Al-Majmu' ataupun kitab-kitab Asy-Syafi'iyah ataupun kitab fikih lainnya, itu tidak cukup kita comot-comot, nanti terkesan kita itu membohongi pendengar. Terkesan kita itu mengada-ngadakan. Yang maksud daripada Imam An-Nawawi, inilah. Karena tujuan daripada takziah tersebut, apa substansinya? Qala al-mutawalli wa ghairuhu. Ini solusi, Ustaz. Akan menghilangkan makna takziah tersebut 3 hari. Kenapa bisa dihilangkan? Karena kalau dipandang takziah tersebut bukan sekedar taskinu qalbil musaba. Ini. Illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdur illa ba'da thalathati fa innahu yu'azzih. Itu apabila salah satu keduanya antara si mu'azzi dengan si mu'azza itu jauh, maka dia tidak sempat hadir.
kecuali setelah 3 hari. Itu boleh bertakziah. Kenapa? Karena di situ belum tercapai untuk dia sampaikan, yaitu kata-kata kesabaran dan sebagainya. Nah, kemudian solusi kedua, ini yang paling penting Ustaz, yang bisa membatalkan takziah tersebut 3 hari. Ini masih lanjutan Al-Majmu' Syarah Muhadzab di akhir ujung bacaan Ustadz Firanda. Namun Ustadz Firanda tidak membacanya. Apakah ini nggak paham? Wallahu alam. Atau memang mencoba untuk disembunyikan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Qala ashabuna illa ayyad harafihi jaz'un wa nahwuh. Wa yu'ajilu ta'ziyata liyadh haba jaz'uhum au yakhiffa. Itu berkata oleh ashabuna. Ini ashabuna ini adalah ulama-ulama yang mengatakan waktu takziah itu 3 hari. Nah, mereka memberi solusi. Apa itu solusinya? Kecuali apabila tampak pada mereka itu masih ada kesedihan. Wa nahwuh, atas umpamanya. Yang dimaksud seumpamanya ketika kita buka kitab-kitab Asy-Syafi'iyah lainnya, maksud wa nahwuh ini adalah ada kesepakatan, yaitu ahlul mait dengan orang yang mau bertakziah itu, kesepakatannya apa? Apakah untuk didoakan, apakah untuk dikendurikan dan sebagainya. Ada kesepakatan. Nah, dalam kesepakatan tersebut, nanti implikasi daripada kesepakatan tersebut adalah, yaitu segera kita takziah, tujuannya hilang, supaya keluarga-keluarga mayit tersebut bisa hilang dari kesedihan, au yakhiffa, ataupun bisa meringankan dari kondisi musibah yang mereka alami. Maksud meringankan ini apa? Tentu kalau bahasa kita hari ini adalah untuk kita bikin makanan, kita kenduri sama-sama, kemudian memberikan kepada orang lain. Ini kebiasaan orang Timur, khususnya orang Indonesia. Dan nanti itu akan kita bahas pada lanjutan sesuai dengan kesalahan pemahaman Ustadz berikutnya.